Jadi Terus apa yang tertarik dari YouTube, TikTok, saya tertarik snack karena video saya dari dalam posisi live-nya RDAY? Apa ya? Saya lihat banyak yang kobul di sini. Iya, Ya, tadi iya. barusan yang dari Indramayu cair tuh 100 juta ibu-ibu tadi yang nomor 1. Iya, kobul hajatnya karena saya juga masih punya hutang. Karena saya sering sedekah subuh juga ke sini, ke RDAY, tapi yang nggak banyak. Pernah rutin juga 150.000 per malam, rutin. Sama official mungkin masih ada itu dokumennya, saya simpen juga, saya sering transfer terus kan. Baru tadi malam saya datang langsung ikut ijab sama anak-anak. Tadi malam? Iya. Datang Langsung ijab, langsung saya transfer lagi 10 juta. Iya, untuk sedekah. Bapak kesini dari Jambi naik apa? Pesawat, Naik pesawat. naik taksi online langsung dianterin kemari. Oh, naik taksi online. Iya. Langsung diantar kemari. Iya. Iya. Saya punya hutang di Bank BRI. Berapa? Tinggal 157 juta lagi, sudah 6 bulan nggak kebayar lagi. Sudah. Dulu buat apa Pak utang di BRI dulu? Rencana sih mau beli kebun, tapi jujur saya nakal. Nakalnya di mana? Orang mukanya alim kok nakal. Alimnya baru kenal Pak Haji, jujur. Jujur kenal Pak. Ini mukanya nakal tapi nggak alim. Ini mukanya nakal tapi nggak alim. Ini kan mukanya alim kok nakal. Kayak kameramen tuh mukanya alim tapi nakal tuh kameramen tuh. Bapak kan mukanya nggak nakal. Kebun 5 hektar, sawit 5 hektar karet, kejual habis semua, mobil 1 habis. Punya Bapak tuh? Iya. Pribadi? Pribadi. Sawit 5 hektar? 5 hektar sama karetnya 5 hektar, saya nakal jujur Pak Haji. Saya. Buat apa Pak dijual 5 hektar uangnya kalau boleh tahu? Saya jujur saya nakal Pak Haji. Nakalnya contohnya? Zina Pak Haji. Nggak apa-apa, itu yang bagus Pak. Harus tuh Pak. Tanya nih pakar-pakarnya nih, kameramen Jadi semua nih, sempat pakar-pakar. yang tes polisi pun gagal. Apa? Anak yang tes polisi pun gagal. Ya. Karena 2 kali tes gagal, dengan alasan saya mau jual kebun itu untuk anak, tapi saya yang habiskan. Bagus itu namanya orang tua kreatif Pak. Aduh si Bapak, kenapa diseselin? Itu namanya orang tua yang kreatif. Aduh, jangan diseselin ya Pak ya. Lanjutin lagi ya. Siap. Kapan mau lanjutin lagi? Jadi saya lihat ketemu Pak Haji, saya langsung berubah total. Saya ikutin, ini jalan yang saya harus pindah lagi ke yang sebenarnya. Iya. Yang anak istri kemarin ini saya biarin jujur sampai saya pulang jam 2 jam 3 malam. Ya. Itu tadi Pak Haji memang langkah yang salah. Saya akui itu. Ya, saya harus jujur di sini kan. Salahnya di mana Pak? Itu kan hiburan. Betul Pak Haji. Cuma anak cucu saya yang akhirnya terlantar. Anak cucu Iya. terlantar. Iya. Terlantarnya gimana? Kalau saya tetap harmonis sama, tambah saya sering zina, tambah sayang sama istri. Iya itu. Oh. Saya harmonis, kalau rumah tangga harmonis Pak Haji, sampai sekarang harmonis. Ya. Nggak ada yang antara saya dengan istri saya pernah ada masalah. Nggak ada percekcokan. Nggak ada. Nggak ada. Cuman sudah 6-7 bulan ini saya macet total. Dan saya Macetnya di mana? macet ekonomi tadi nggak kebayar, sampai harus listrik pun harus nunggak 2-3 bulan. Terus ada bahasa Pak Haji yang saya simpan. Apa bahasanya? Saya ngomong apa? Paksain. Iya. Terus? Sedekah paksain, sholat tobatnya paksain. Iya, betul. Semua kalau dipaksain hasilnya begini. Iya. Dulu waktu pacaran sama istri tercinta, maksain nggak untuk nikah?
maksain juga. Boleh nabung, boleh pinjem duit, Iya. ngubungin saudara. Iya Pak Haji. Pendekatannya, walaupun ditolak, deketin lagi, ditolak, deketin lagi. Dari pacaran sampai sekarang mesra terus Pak Haji sama dia. Mesra. Mesra terus. Wow. Iya. Apa yang bikin Bapak bisa mesra terus sama istri tercinta? Saya tahu dia lemahnya di mana. Iya. Dia tahu juga saya lemahnya di mana. Jadi saling mengerti gitu. Oke. Saling mengisi ya. Saling mengisi Pak Haji. Iya. Jadi Bapak sekarang usianya berapa? Lahir tahun 71 berarti 54 tahun. 54. Kalau istri umurnya berapa? Umur 47. 47. Anak berapa semuanya? 50. 50. Iya. Anak semuanya berapa? 4. Paling pertama apa kegiatannya? Anak pertama perempuan sudah married, sudah nikah. Nomor 2? Nomor 2 lagi kerja di Batam. Ya, nomor 3? Baru tamat SMK. Bontot? Kelas 1 SMP. Oh, luar biasa. Pak, sekarang jadi Bapak maksain ke RDAE. Apa hajatnya Pak kalau boleh tahu? Saya pingin hajat saya yang pertama utang saya lunas dulu. Ya. Sertifikat rumah saya kembali. Ya. Tanpa harus memalukan saya. Ya. Dengan anak istri yang pertama, kemudian dengan tetangga. Ya. Kemudian yang kedua saya ingin merubah daripada mata pencarian sekarang, saya merubah karena sekarang kan lagi rame-ramenya tambang emas tuh. Saya kepingin ke tambang emas. Jadi jauh gak kalau tambang emas dari rumah? Kan jauh di tengah hutan. Jauh Pak Haji, jauh betul. Tapi resikonya gimana kalau jauh dari rumah? iya. Tapi kan bisa, orang-orang kan bisa ke sana. Iya, apa nanti bisa ibadah kalau nanti ke tengah hutan? Mendingan Bapak praktekin dulu ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAE dulu. Amin. Jangan dulu ngurusin tambang emas, bukan nggak boleh, tapi mendingan Bapak jadi juragannya. Iya. Bapak juragannya, Bapak yang modalin dengan ilmu RDAE kan nanti cair 10 miliar. Amin. Nah, jadi Bapak yang beliin emasnya aja, jadi dia kan nambang nih. Amin. Nah, apa? Hasilnya diterima. Hasilnya Bapak yang beli, terima. Amin. Berapa lo hasilnya? Amin. Setengah kilo beli. Berapa hasilnya? Setengah kilo beli. Berapa hasilnya? Setengah kilo beli. Jadi Bapak nggak usah ketambang. Kalau Bapak ketambang, pasti makin jauh dari Allah. Makin jauh dari Allah. Lah gimana mau ibadah? Iya. Orang Bapaknya di lapangan kok belepotan. Mau ibadah gimana? Mau baca Quran gimana? Orang gelap gulita. Nah satu lagi Pak Haji. Ya. Saya sama istri nggak bisa baca Quran. Bisa baca Quran tapi masih terbata-bata. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Buka, baca alif lam mim. Iya. Gitu, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Kemudian terakhir saya mau ketemu Pak Haji, saya sholat tobat, saya sholat tahajud, minta secepatnya bertemu dengan Pak Haji. Ya. Saya sholat tahajud, minta dipermudah kan, alhamdulillah. Ini ketemu, berarti kan terkabul dong hajatnya kan? Nah sekarang gantinya ketemu saya, kan udah ketemu. Iya. Cair 10 miliar. Amin. Gitu, kan udah ketemu nih. Iya. Udah terkabul. Iya. Ganti hajatnya. Iya. Allah, pasti saya punya duit 10 miliar minggu ini. Amin. Pasti minggu ini saya punya 10 miliar. Amin. Belum terkabul, ulangi lagi. Pasti minggu ini saya punya 10 miliar. Pasti minggu ini saya punya 10 miliar. Iya. Belum terkabul, ulangi lagi. Ulangi lagi, tapi dengan percaya diri, yakin, pasti. Cair. Kemudian Pak Haji yang saya ada lagi, setelah jam 00 itu saya sholat, sudah itu ngantuk menjelang subuh tuh ngantuknya luar biasa. Gak apa-apa, godaan. Yang pertama dulu saya sampai pagi bisa. Setelahnya ke belakang ini kok gak kuat, betul-betul gak kuat. Sambil duduk pun jatuh. Tidur Pak Haji. Tidur. Iya, itu yang saya heran. Waktu pertama dulu saya jalani, mandi pandan saya jalanin. Tapi baca Quran memang enggak, cuma saya zikir aja. Alhamdulillah itu kuat saya Pak Haji. Begitu terakhir ini mau baca Alhamdulillah 99 kali pun enggak kuat saya, betul. Nah kemarin saya sholat tobat 18 kali, terus saya tambah lagi setelah sholat isya saya tambah lagi sholat tobatnya. Saya mohon betul bisa nyampe ke sini, paksain. Walaupun dengan duit ngutang. Iya.
sampai saya. Dimudahkan jalan saya. 10 menit pesawat, kalau saya terlambat 10 menit, pesawat saya nggak kebagian, saya nggak ikut. Demi Allah saya nggak ikut. 10 menit aja saya nih. Karena niat yang kuat, Ya betul Pak Haji. Allah kasih jalan. Kasih jalan. Karena niat yang kuat, kesempatan ada. Ada, Pak Nah Haji. ini coba sekarang diganti. Iya, Pak. Niatnya cair 10 miliar. Amin. Pak. Cair 10 miliar. Terus niatnya kuat. Misalkan belum terkabul nih minggu Iya, ini. iya. Ulangi lagi. Ulangi lagi sampai cair 10 miliar. Dan pasti cair. Amin. Yakinnya mesti bulat, nggak boleh lonjong. Haji Marco ini kan maksain 7 bulan ya, 7 bulan. Meraktekin ilmu RD 7 bulan. Jadi waktu dia datang kemari kontrakannya berapa pintu? 6. 7 bulan dia praktekin maksa. Jadi berapa kontrakannya? 21 pintu. Amin ya Allah. Waktu ke RDAY awal dia belum punya ruko. Maksain 7 bulan, maksain praktekin ilmu RD, maksain. Sekarang rukonya berapa pintu? 15 pintu. Saya mau Bapak seperti Haji Marco, kontrakan ada, ruko ada. Amin Pak Haji. Bapak usianya kan 54. Iya. Haji Marco 58. Deket. Iya. Masa Haji Marco bisa, Bapak nggak bisa? Iya. Pasti bisa. Jadi nanti di Jambi Bapak punya kontrakan 100 pintu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Punya ruko 100 pintu. Amin ya Allah. Jadi ada harian, Ya. ada mingguan, ada penghasilan bulanan, Amin. Pak Haji. ada penghasilan tahunan. Hariannya dari mana? Catering. Bulanan mingguannya laundry. Bulanannya kekah, tahunannya tahunannya kontrakan. Kalau saya hariannya dari kencing, mingguannya susu, hariannya susu, minggu kencing. Bulanan kekah, tahunan idul kurban. Saya mau bikin begitu di sini. Hariannya dari susu, mingguannya kencing sama kotoran, bulanannya kekah, tahunannya idul kurban. Soalnya kan banyak tamu RDAY udah tua bangka belum pernah dikekahin. Iya, Pak. Saya mau kekahin tamu-tamu RDAY. Ini yang nonton juga banyak belum pada kekah. Saya mau kekahin. Gitu. Nah Bapak juga begitu, ada harian nanti. Mingguan, bulanan, tahunan. Supaya apa Pak Haji? Supaya nanti di hari tua Bapak nggak ngandelin anak sama mantu. Iya. Ya kan? Iya. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Ada tadi tapi kelupaan tadi. Nggak apa-apa, ayo inget pelan-pelan. Bapak terlalu semangat sih jadi lupa. Bapak terlalu semangat. Apa saya terlalu semangat jadi Bapak lupa? Jadi saya nonton video Pak Haji, di situ saya mulai 7 bulan terakhir saya mulai berubah total Pak. Berubah betul-betul. Contohnya apa Pak yang berubah Pak dari kehidupan sehari-hari Bapak contohnya? Saya kemarin setelah saya lakuin sholat tahajud, terus maksain mandi tengah malam, sedikit demi sedikit apa yang saya niatkan itu terkabul. Contohnya saya harus beli barang ini sekian, harus saya bangkitkan lagi. Kemarin-kemarin terakhir ada yang bawa agak banyakan gitu kan, barang-barang yang saya beli itu lumayan banyak. Akhirnya saya bisa ngutang, saya berangkat ke sini. Dipercaya ngutang untuk berangkat ke sini. Iya. Kayak gayung bersambut ya. Iya Pak Haji, betul Pak Haji. Nah, sekarang pelan-pelan Bapak bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Qur'annya pelan-pelan ditingkatin, bisa gak bacanya? Itu dia Pak Haji, karena memang saya betul-betul buta dengan Al-Quran. Gak apa-apa, tapi pelan-pelan ditingkatin. Setengah juz bisa gak semalam? Saya coba Pak Haji. Coba dulu ya. Iya Pak Haji. Bangun jam 00, Iya. senyum, Iya. mandi, Iya. tahajud, paksain baca Quran, Iya, Pak. ya. Iya. Terus sholat taubatnya dari maghrib sampai isya 18 kali salam bisa gak? Kemarin bisa Pak Haji, 16, cuman dapat 16 kali, yang duanya setelah Isya saya sambung. Oke. Iya. Dari yang 18 sifat mana kertas Bapak? Ini udah. Coba. Ada gak Pak yang masih nempel di badan Bapak tuh?
Dari 18. Saya masih mikir karena rumah saya mau disita itu Pak Haji. Oke. Saya masih mikir, terus kemudian ngeluh. Apa yang dikeluhin? Masalah ya nggak kebayar bank itu Pak Haji. Oke. Itu Pak Haji, saya sering ngeluh sama istri, kok gini ya nggak bisa ya bayar ini ya. Nah, ini Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? gede hajat. Iya, ngeluhnya hilangin. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede Gede hajat. hajat. Gede hajat Pak Haji. Yang nggak boleh jengkel. Iya, Pak Haji. Terus? Itu Pak Haji. Jadi saya sering mikir kalau rumah disita gitu. Karena memang sudah 2 kali bank yang datang ke rumah kan. Bank datang ke rumah, saya ajak salaman, saya praktekin ilmu Pak Haji. Remes alat kelamin. Iya. Buat salaman. Salaman saya minta waktu 3 bulan dong, saya bilang. Jangan Dibiarin nggak apa-apa. jangan Biar nempel di sini. jangan di Sini. apa? Jangan apa-apa, nggak usah ditutup. Jangan Ntar saya ngusir. dipublikasikan dulu. Kan biasanya kan dipublikasikan tuh, dipoto, Ya. dipublikasikan, ini aset dilelang. Saya bilang jangan dulu. Iya Bang, saya tunggu. Mau? Mau dia. Berarti alat kelamin Bapak manjur dong. Ilmu kearifan lokal. Amin Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Kenapa Betul. nggak diasuransiin dulu? Sekarang lagi ada asuransi alat kelamin, Pak. Astaga. Aduh. Bos, ajarin bos. Ilmunya 1, 2, 3. Sama terakhir tadi. Munajat. Ya, ajarin bos. Ajarin. Dengerin Pak, Iya, dengerin. Bapak utangnya nggak seberapa dia utangnya 100 miliar. Bener gak utang lu berapa ya? 100 miliar berarti. Oh, tenang aja. Ayo ajarin Ya, bos. nambah dari yang disampaikan Pak Haji tadi, Bapak. Hajat terkabul Bapak sudah buktikan kecil sudah bisa kabul, kecil bisa kabul. Jadi tinggal meningkatkan. Nah, tambahan ilmu yang dari Pak Haji, yang pertama Bapak harus menjadi manusia yang legowo. Lapang dada. Lapang dada, menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah takdirkan kepada Bapak. Jadi apa yang sekarang Bapak hadapi sekarang itu semua sudah atas kehendak Allah. Sudah ada skenario yang dibikin oleh Allah. Harus diterima dulu. Biar kita menjadi orang yang lapang dada dan selalu mensyukuri apa yang kita hadapi sekarang ini. Tidak menjadi yang ada di dalam sifat 18 itu. Mengeluh pasti. Ingat masa lalu pasti mengeluh Bapak. Maka harus menjadi orang yang lapang dada, menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah yang kita terima saat sekarang. Kemarin apa yang sudah hilang, apa yang sudah terjual, apa yang sudah terjadi, sudah. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi ilmu dasar RDAY kita harus jalani apa yang kita hadapi sekarang ini, jalanin saja dan disyukuri. Maka tadi Pak Haji nyampaikan dari bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali kata syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi tidak boleh mikir, karena apa yang kita pikir ini bisa jadi realita, jadi kenyataan. Wah, nanti kalau rumah saya disita gimana ya? Nah, itu ucapan yang tidak boleh keluar dari lisan kita, Bapak. Pasti lunas, pasti lunas. Syukuri dan dinikmati sehingga kita jadi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu dasarnya RDAY, Bapak kerjakan secara maksimal, secara ekstrim. Karena hajat kita ekstrim, maka kita
lakukan juga ibadahnya secara ekstrim juga, maksimal. Hajatnya maksa, ibadahnya juga harus maksa. Apa yang diajarkan Pak Haji tadi, bangun jam 00, jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran, itu ada dasarnya di Al-Quran. Maka Bapak diarahkan, diajarin, paksa oleh Pak Haji untuk baca Al-Quran semaksimal mungkin. Bapak masih terbata-bata, itu pahalanya double, pahala belajar dan pahala membaca. Pelan-pelan. Fatihah hafal, maka belajar bacanya dari Al-Fatihah. Fatihah hafal Pak ya? Hafal, iya. Kalau kita bisa baca Al-Fatihah, belajar bacanya sudah bisa cepat nanti Pak. Kalau tidak, Bapak lebih hebat lagi, baca Quran biasanya dari kanan, cari yang tulisan Latin, Bapak bacanya dari kiri. Orang-orang baca Qurannya dari kanan, Bapak baca Qurannya dari kiri. Ya, dipaksain. Hebatnya ada tercantum di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, Pak. Kenapa Allah nyuruh kita bangun malam, sholat dan baca Quran? Itu karena kata Allah di ayat yang ke-6 itu, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap apa? Terhadap jiwa. Jadi jiwa Bapak jadi tangguh, mentalnya mental baja, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah kena tipu. Nanti yang datang orang-orang yang positif. Itu. Dan ucapannya mantap. Jadi Bapak kalau lisannya dihiasi dengan baca Quran dan alhamdulillah yang sudah Bapak praktekkan itu, alhamdulillah, 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 terus tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Orang menghujat Bapak, menghina Bapak, orang berkata-kata yang tidak baik, Bapak tetap dalam hati sampai ke lisannya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti hajat Bapak mudah dikabulkan oleh Allah. Dan Bapak sudah buktikan, pasti terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, negaskan lagi, Bapak harus membersihkan diri dari sifat yang 18 itu, yang dirangkum Pak Haji dalam formula 18. Satu pun tidak boleh ada itu Bapak. Kenapa harus tidak boleh ada? Kalau itu ada, berarti di hati Bapak terhiasi sifat yang negatif. Maka aura Bapak nanti auranya negatif. Yang datang orang yang negatif nanti. Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad manusia. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apakah dia? Dia adalah hati. Kata Nabi begitu. Jadi harus dibikin positif, baik semua, tidak ada yang negatif. Kalau positif berarti diri kita akan memancarkan cahaya positif, sinar positif. Maka yang datang orang-orang yang positif. Orang yang mau nitip uang ke Bapak, orang yang mau kasih modal tanpa anggunan, tanpa angsuran, orang yang baik-baiklah yang akan mendatangi Bapak. Dilindungi, ditemani oleh orang-orang yang baik, yang tidak menipu, tidak PHP, tidak mencelakakan Bapak. Karena ini yang diajarkan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Iya. Nah,
Seperti halnya Bapak pengen kesini. megang kupu-kupu, Bapak tidak harus ngejar, cukup dengan tanam bunga, bikin taman bunga, sehingga kupu-kupunya yang datang. Begitu juga kalau hati kita tanam taman hati yang indah, maka energi positif datang, rezeki yang datang. Itu. Nah, cara membersihkannya dengan apa itu? Pertama, Bapak bisa dengan itu tadi, ajari Pak Haji, ucap selalu Alhamdulillah, 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 sehingga mengendap semua sifat Bapak yang gelisah. Apa tadi yang utama tadi? Mikir gimana itu. Kalau kita ucap selalu Alhamdulillah, kita tidak mikir Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bahkan ekstrim tetangga meninggal pun Alhamdulillah. Nah, gitu. Pak, tetangga meninggal Alhamdulillah. Nah, gitu ekstrimnya. Alhamdulillah keluarga saya sehat, itu maksudnya. Baru innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, itu kerjakan di samping Alhamdulillah untuk mengendapkan sifat-sifat yang jelek itu biar tidak menghantui kita. Kita percepat dengan sholat taubat. 18 sudah bisa dipraktekkan, maghrib isya selesai Pak ya, selesai itu. Suratnya tidak usah panjang-panjang Bapak, biar cukup sampai isya. Kalau harus inna a'toina ya udah tidak apa-apa. Inna a'toina kal kausar 3 ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, paling gampang dihafal tapi susah dilaksanakan ya, sholat dan kurban. Nah, selama hidup Bapak sudah pernah berkorban motong hewan kurban? Belum. Dicoba Pak, ini dengan tahun ini bisa kurban lewat RDAY, patungan korban 3,5 juta. Yakin dengan penuh keyakinan pasti Allah bukakan pintu rezeki, buang aura negatif, buang sial, buang balak dengan mengalirkan darah pakai potong kurban. Jadi kurban dan sholat itu kan jejer seayat. Fasolli dan sholatlah, wanhar dan berkurbanlah. Jadi setara perintahnya, sholat dan kurban. Coba aja ini kesempatan, bisa jadi ini menjadi wasilah Bapak nanti masih ada waktu 3 minggu. Amin Pak. Iya, akhir bulan ini daftar, syukur pulang dari sini langsung dapat rezeki. Amin. Pasti diniatkan saya ikut potong kurban di RDAY. Nah, seharga berapa? Bisa 5 juta, rombongan 7 orang, bahkan kalau putranya dapat rezeki atau dari mana saja bisa seekor sendiri. Nah, luar biasa. Ngajarin berdoa. Jadi yang terakhir Bapak ucap hajat dengan doa. Doanya tidak boleh dengan mengeluh, dengan mengangkat kedua tangan, ucapnya syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bulan ini saya punya uang 1 miliar misalkan. Apa saja hajat Bapak dengan mengangkat kedua tangan. Enggak ayatnya. Dia mah doa udah bisa, ayatnya. Iya. Bermuhajatlah ke atas. Munajat tangan. Allah malu. Allah ada hadisnya Bapak. Ada hadisnya. Ada hadisnya memperkuat keyakinan kita dengan mengangkat tangan, Allah pasti mengabulkan hajat kita. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah,
sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi ini menjadi keyakinan kita, dengan mengangkat kedua tangan pasti Allah mengabulkan. Jadi Bapak bikin malu Allah, caranya apa? Dengan tangannya ke atas, berdoa, tapi doanya nggak boleh ngeluh. Ya. Allah, besok jatuh tempo. Allah, besok rumah saya mau dilelang. Nggak begitu. Terima kasih Allah, 10 miliar udah masuk rekening saya. Padahal belum, kan lagi proses. Doa terus, besok begitu lagi. Sehari 5 kali. Terima kasih Allah, yang 10 miliar udah masuk. Terima kasih Allah, yang 10 miliar udah masuk. Padahal belum. Bikin Allah malu. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Yang 10 miliar udah masuk. Terima kasih Allah. Terus begitu. Seperti Bapak tadi yakin, pasti saya ke RDI. Pasti saya ke RDI. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Walaupun ngutang, ini kan bahwa kita doanya diijabah sama Allah. Masalah utang mah nanti juga kebayar, nggak mungkin enggak. Pasti saya bisa. Nah, nanti Bapak ganti. Pasti saya bisa cair 10 miliar. 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 Pasti. Nah, masalahnya nanti ke depannya, Allah kasih kesempatan Bapak ketemu orang linglung yang ngasih modal Bapak. Bapak syukurin itu. Jangan Bapak bilang, ya utang lagi. Jangan, terima dulu utangnya. Terus Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Oh iya, dulu saya nakal. Nggak boleh. Justru dengan Bapak nakal, kan banyak wanita yang kebantu sama Bapak. Alhamdulillah. Ada yang buat makan, ada yang buat bayar sekolah, ada yang buat bantu orang tuanya sakit. Bapak jangan diseselin. Emang ada ayatnya nggak boleh ingat masa lalu. Terangin tuh bos. Nggak boleh ingat masa lalu. Dia masih ingat masa lalu. Nakal, jangan Pak. Tanya kameramen. Kameramen kan pakar-pakarnya nakal ya kameramen. Bapak lihat ke belakang Pak. Pak lihat ke belakang. Bini lo berapa ya? Bapak lihat. Bini lo berapa ya? 5. Tuh 5 Pak. Kalau Bapak kan 1. Tenang aja ini 5. Ajarin bos. Berdebat. Ya, jadi Bapak Gak boleh argumen. Gak boleh argumen. Gak boleh ingat masa lalu. Kok berdebat? Jadi, Bapak lupakan masa lalu. Jangan, tidak boleh mengingat-ingat masa yang sudah pernah kita lewati. Jadi orang yang pernah menipu, orang yang pernah kasih PHP Bapak, uang ada di orang, ditipu, tidak bisa ditagih, sudah harus dilupakan. Bapak harus memandang masa depan. Karena apa? Karena masa lalu itu seperti kita naik mobil, yang dilihat adalah spionnya kecil. Kalau yang besar adalah kaca yang ke depan. Jadi kalau kita naik mobil melihatnya spion terus, itu mesti mau mundur Pak. Mundur pasti. Kalau melihatnya spion pasti arahnya arah mundur. Tapi kalau ke depan melihatnya harus ke depan. Lupakan masa lalu. Jadi nggak boleh mengingat-ingat masa lalu, baik itu yang positif maupun yang negatif. Gitu. Gimana caranya Pak ngelupain masa lalu? Mungkin dengan ibadah Pak. Iya, Bapak dengan sibuk aja. Dengan sibuk nanti Bapak lupa. Tapi kalau Bapak nggak sibuk, Ingat lagi Pak. mungkin karena dosa saya banyak kali ya. Enggak Pak, tenang aja. Bapak harus pede. Dengan Bapak berbuat ibadah, jalannya ada aja. Tenang aja, jangan sedih. Bapak kan bawaannya sedih. Terharu aja Pak Haji. Apa? Sampai ke sini, sampai ketemu berhadapan sama Pak Haji itu sedih aja Pak. Sedih? Terharu gitu. Oh, terharu. Iya. Saking senengnya saya gitu. Bapak nonton YouTube RDI udah berapa lama? Udah hampir 7 bulan. Udah pernah lihat YouTube-nya Haji Marco belum di RDI? Sudah. Ini namanya Haji Marco.
Belum, kalau Pak Haji Marco sering gabung sama Pak Haji tuh saya sering nonton. Oh iya, ada di YouTube-nya. Ada Pak Haji Marco. Ada. Jadi maunya saya Pak, kalau Haji Marco aja bisa, Bapak harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Syaratnya apa Pak Haji? Gembira. Iya. Bapak kan kadang nggak gembira. Kalau gembira hatinya buka. Iya. Kalau Bapak sedih, hatinya nutup. Maunya saya gembira, kebuka. Biar berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Kalau saya gembira terus bawaannya Pak Oh Haji. gembira. Gembira, tapi sampai sini bukan apa, saya terharu aja Pak Haji. Terharu saya bisa gitu berhadapan langsung sama Pak Haji sesuai dengan apa yang saya doain selama ini. Iya. Itu aja. Sekarang doanya diganti boleh gak? Mau Biar jadi cair 10 miliar. biar diganti Pak Haji. Diganti ya? Diganti, Kan Pak. udah kita udah ketemu. Udah ketemu, Pak. Jangan doa itu lagi. Enggak dong. Diganti. Enggak dong. Enggak ya. Maunya saya kemari lagi bawa keluarga nanti Pak. Nah. Iya. Itu maunya saya nanti. Ya. Bawa mobil sendiri. Iya. Yang sudah kejual mobil saya biar nanti beli yang lain. Beli yang lebih bagus. Amin. Pajero, Amin. Fortuner. Amin. Gitu. Nanti naik Alphard. Amin. Buat nanti ke perkebunan Robicon. Amin. Wow. Jadi orang lihat, Pak, kok bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Ini kan ilmunya Allah. Iya Pak Haji. Begitu. Nanti orang bank nawarin, Pak mau kredit lagi gak? Pak mau nambahin lagi gak? Diambil Pak, nggak Pak Haji? Hah? Diambil nggak? Janganlah, kan udah cair 10 miliar. Masa tergiur yang recehan? Janganlah. Soalnya mau saya ini cair 10 miliar. Amin Pak Haji. Harus. Terus ada lagi gak pertanyaan? Bapak yang masih ngeganjel. Bapak kayaknya sih saya lihat belum bisa menerima takdir Tuhan. Yang pertama, Bapak harus terima dulu takdir Tuhan. Apa tuh? Orang bank datang ke tempat Bapak, pasti udah seatas izin Tuhan. Terus orang bank alhamdulillah ditaklukin sama alat kelamin Bapak buat salaman, pasti udah seizin Allah. Pasti. Nah, Bapak juga yakinin juga dalam hati. Pasti atas izin Tuhan juga utang saya pasti lunas. Tidak disita. Jadi milik saya. Lunas tanpa bayar, tanpa harus jual aset. Begitu. Tapi ditaneminnya yang paling dalam. Emang kenapa Pak Haji kalau ditanemin di luar? Ibarat kita nanem di eker-eker Pak. Misalkan kita nanem jagung nih. Kok jagungnya nggak numbuh? Pas kita lihat ke kebun, ya di eker-eker sama burung. Jadi benihnya jagung dimakan sama burung. Nah, tanam yang paling dalam. Biar nanti keluar tunasnya. Bapak juga tanemin di dalam. Pasti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Pasti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Pasti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Pasti lunas tanpa nyicil. Pasti cair 10 miliar. Tapi nanemin yang dalam. Ya. Kenapa sih Pak Haji kalau nggak dalam? Ya nanti Bapak nancepin jagung, ditutup doang, diuruk. Nanti sama burung dicocol. Dipatok deh biji jagungnya, petuk. Bapak ngarepin pohonnya Iya. tumbuh, nggak tumbuh. Orang udah Bapak tinggal ke rumah langsung dihajar sama burung. Kan di sawah banyak burung. Iya. Nah mau saya coba tanemin di dalam. Pasti cair. Pasti lunas, pasti cair, pasti lunas, pasti nggak jual aset, pasti nggak dilelang, 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 pasti punya kontrakan, pasti punya kontrakan. Kayak Haji Marco muridnya Pak Haji, saya juga muridnya Pak Haji. Haji Marco bisa 21 pintu, kata Pak Haji saya 100 pintu. Haji Marco 21 pintu, saya harus 100 pintu. Haji Marco rukonya 15, saya rukonya 100. Begitu. Dilawan, jadi keraguannya tuh dilawan. Keraguannya dilawan. Kalau sekarang kan Bapak enggak. Keraguannya, besok datang lagi gak ya orang bank. Aduh nanti orang bank gimana nih kalau nanti dia maksa. Aduh nanti, jangan, nggak boleh. Lawan. Lawan. Lawan, 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 gitu. Ya, Pak, ilmu RD emang udah dipraktikkan sama siapa? Sama kameramen, ya kameramen ya.
Bini 1, nambah 2. Nambah 2. Udah nambah 2. Betul, berapa ya? Kameramen lihat Pak, lihat. Berapa ya? Oh. Tuh, berapa ya? Lihat Pak, lihat. Berapa ya? Tuh, 5. Udah bini yang kedua, nambah 1 lagi, 3. Udah 3, nambah 4. Nambah 5. Iya gitu ya? Oh, geblek. Sableng lu. Nah, mau saya Pak, keyakinannya harus kuat. Kalau Haji Marco kontrakannya 21, saya 100. Amin. Kalau Haji Marco rukonya 15, saya 100. Amin. Kalau Haji Marco ada penghasilan harian, saya juga ada harian. Amin. Kalau Haji Marco ada penghasilan mingguan, saya juga ada penghasilan mingguan. Amin. Kalau Haji Marco ada penghasilan bulanan, saya juga harus ada penghasilan bulanan. Kalau Haji Marco ada penghasilan tahunan, saya juga ada penghasilan tahunan. Gitu. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Bisa. Lah ini bisa. Bapak harus, berapa bulan lo maksain ilmu RDAE? 7 bulan. Bapak paksain. Kalau ada orang iming-iming, Pak, kita itu yuk alih profesi yuk Pak, ngadu nasib Pak. Mas, ntar dulu, gue mau ke Allah dulu. Karena kalau di hutan pasti nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Kalau di rumah kan ada listrik, kita bisa balik. Lama-lama nanti Bapak setannya lari, Bapak jadi nafsu baca Quran. Kalau di hutan maunya saya Bapak yang beli aja hasil emasnya. Bapak duduk manis di rumah, nyuruh orang, ada berapa gram? 100 gram, bayarin. Ada berapa gram? 500 gram, bayarin. Tapi Bapak punya 10 miliar di sini tanpa harus ke tengah hutan. Amin, Pak Haji. Bisa? Bisa, Pak Haji. Oke, ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar. Nyentongin duit. Liatin Pak caranya. Nyentongin duit. Ini uang bibit disimpan Pak ya, dari Pak Haji. Praktekin dengan penuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Undang, ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang sekali praktek ya minimal 9 kali. Waktunya habis sholat lebih bagus. Saat Bapak longgar, lagi mood bener, ya udah praktekin. Coba dulu. Ya, ada kertasnya, tak kasih. Cara manggilnya, ajarin. Itu kasih kertasnya. Dikembangkan sendiri bahasanya Bapak aja. Ya, ilmu centong. Ya. Ini praktekin di rumah ya, Pak Haji? Ya. Di rumah. Pak, mau saya, kan Bapak doa, pasti saya ketemu Pak Haji Dwi. 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 Kan kita sekarang udah ketemu. Bisa gak diganti? Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Dan pasti utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pasti utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pasti utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pasti utang lunas tanpa bayar, tanpa itu diganti. Bisa? Pasti bisa. Karena Bapak udah nyoba.
tanpa kerja ya Pak. Ya. Cair 10 miliar tanpa kerja ya. Kalau kerja saya nggak setuju. Tanpa kerja. Tanpa kerja. Bapak udah pernah dengar belum? Kiai yang di rumah, anak muridnya kerja di perkebunan anggur. Kiainya makan anggur, hari itu juga muridnya juga makan anggur. Udah pernah dengar belum? Kiainya nggak kerja, di rumah aja, tapi makan anggur. Udah pernah dengar belum? Ajarin. Tambahan. Tambahan Pak ya. Nih, tanpa kerja nih Pak. Jadi Tanpa kerja. ini ceritanya masyhur, terkenal Pak. Ya banyak dibikin penyemangat orang untuk optimis kepada Allah. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini guru dan murid, tapi pandangannya berbeda. Muridnya pandangannya kalau untuk dapat rezeki harus dengan kerja keras. Gurunya iya, tidak salah, tapi tidak harus. Tidak salah tapi tidak harus. Karena rezeki bisa datang dari mana saja. Muridnya Imam Syafi'i pengen membuktikan, dia keluar untuk menunjukkan pandangannya tadi, pendapatnya tadi. Datanglah dia ke orang yang sedang panen anggur. Bekerja di tempat orang panen anggur, memetik, ngangkat, ngumpuli, mengemas. Akhirnya selesai pekerjaannya dan dapat upah anggur. Pulang dengan keyakinan penuh untuk membuktikan kepada gurunya bahwa pendapatnya benar. Yang benar adalah pendapat saya. Sehingga pulang bawa anggur, tunjukkan kepada gurunya. Alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja. Saya tadi bekerja, ditekan kata-kata bekerjanya untuk menunjukkan bahwa pendapatnya adalah benar. Sehingga saya dapat upah, dapat anggur. Ini anggurnya. Dalam hatinya, kalau saya tidak kerja, saya tidak akan dapat anggur. Kalau saya tidak keluar tadi, tidak bekerja di sana, saya tidak pulang bawa anggur ini. Kata gurunya, alhamdulillah, Allah ngabulkan langsung hajat, ngabulkan hajat saya langsung. Tadi saya ngomong, kalau siang-siang istirahat begini makan anggur, pasti enak. Alhamdulillah Allah datangkan langsung anggur, wasilahnya kamu bekerja sehingga kamu datang ke sini membawa anggur. Saya makan anggur, tidak harus kerja. Kamu makan anggur walaupun harus kerja. Kamu kerja makan anggur. Saya tetap di sini makan anggur. Nah, ini pilihan. Mau kita ya munajat, berbuat. Allah kabulkan hajat dan permohonan kita. Bapak bisnis emas, tapi nggak usah harus di hutan. Ya. Bapak duduk manis aja, jadi emas pada datang. Ada yang jual 100 gram, ada yang jual 500 gram, ada yang jual 1 kilo. Bapak beli aja. Oh gitu Pak Haji. Lah kan lo bapak nanti ke hutan, udah capek, nggak bisa ibadah, orang nggak ada listrik di sana, makannya nggak teratur. Karena kan di sana darurat, cuman masak pakai kompor, pakai kayu. Nah, begitu. Jadi mau saya bapak di rumah, tapi emas datang ke rumah nyetor. Pak saya jual dong di gram, berapa? 100 gram, bayar. Kumpulin. Nanti bapak tinggal jual ke pengrajin emas atau ke toko emas atau ke bandar emas. Bisa? Nah sekarang niatnya dibalik ya. Jangan, pasti saya ketemu Pak Haji, jangan. Kan udah ketemu. Cair ya. Ada lagi pertanyaan? Saya minta doanya Pak Haji, saya bisa kembali lagi ke sini.
Ya. sama keluarga. Ya, naik Pajero ya. Atau Fortuner ya. Amin. Minimal harus naik Pajero Amin. sama Fortuner ya. Sip, terkabul. Cair 10M. Saya langsung nanti malam mau pamit pulang. Boleh. Ijab dulu sama anak yatim Nanti malam. di masjid. Enggak tuh, sekarang lagi ijab ya. Kok boleh, Pak? Ijab dulu. Saya suruh Pak Haji suruh ijab gitu. Ya, silakan.